Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya. Selamat datang kembali, lebih tepatnya di channel Ngobrol Horor yang udah lama banget, hampir setengah bulan kalau nggak salah. Kayaknya kita tuh nggak publish video baru. Ya, bukan kenapa-napa, tapi ya karena memang ada apa-apa gitu Bro Ayung ya. Banyak lah, banyak yang ya, di belakang yang terjadi gitu, namanya juga kehidupan. Itu aja, tapi alhamdulillah kita bisa kembali lagi ke sini. Tentu saja dengan Bro Ayung nanti yang akan berbagi kisah-kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Baik, nggak usah pakai lama-lama, langsung aja Bro Ayung, monggo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Riam atas kesempatannya. Nah, saya juga mau nyapa kawan-kawan, sudah lama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat dimanapun dan kapanpun saatnya. Amin. Benar ya, Bi? Iya, ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ya, langsung saja. Ini ada cerita dari Pak Marsudi ya. Marsudi. Okay. Namanya Pak Marsudi. Jadi beliau itu seorang nelayan dan mengisahkan sebuah peristiwa horor yang terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Iya. Jadi Pak Marsudi itu punya istri orang Brebes Lor. Sementara beliau itu orang eretan Indramayu ya. Eretan ya. Pertemuan mereka itu di Jakarta waktu masih jadi kuli bangunan dulu itu. Pak Marsudi kemudian mengenal Mbak Umi. Bangun Monas ya waktu itu ya. Bangun Monas. Rapi-rapin yang cocok itu lebih. Ya itu beresin sedikit. Terus akhirnya ketemu Mbak Umi waktu jadi asistennya rumah makan lah ya. Warung makan. Kemudian sering ketemu, terjalin asmara. Akhirnya mereka untuk berjanji untuk mengikat tadi sebuah mahligai pernikahan. Ngomong apa ya. Terus akhirnya mereka menikah. Seperti itulah ya. Pak Marsudi itu, Mas Marsudi dulu itu ya termasuk kata cerita mas saya itu keluarganya itu berantakan Mas, bisa dibilang begitu. Bahkan ketika saya nikah aja yang antar cuma mas saya yang paling tua. Yang lain teman-temanku di bangunan semua yang nganter dan modelnya borongan, yang penting jadi begitu. Alhamdulillah pihak mertua juga istri juga nggak mempermasalahkan hal itu. Yang penting saya dipandang mungkin orang baik, ada niat baik untuk berumah tangga seperti itu. Tapi ya sebelum pernikahan istri saya si Umi itu bilang begini, Kang, besok kalau aku nikah sama jenengan, kita udah nikah, jenengan jangan nguli-nguli lagi di Jakarta. Loh, terus gimana? Ya aku juga bakalan di kampung. Aku harus ngasih apa? Mau nyari kerjaan apa? Ya sampean kerja di rumah di kampung, jadi tukang nelayan, bantuin bapak begitu kan. Nah akhirnya karena tadi ya pernikahan sudah selesai, kemudian mereka honeymoon yang singkat 3 hari wis lah, langsung terjun ke perairan Bi. Jadi ngikut ke grupnya bapaknya. Bapaknya juga ikutnya ABK kapal kecil lah, yang isinya 13 orang nelayan dekat-dekat situ. Kemudian yang kapalnya gini-gini. Iya, dekat-dekat situ. Terus dia itu dandang, pokoknya aku bakalan nyari ikan jenisnya apa gini, udah tanyain rewel lah ke mertuanya itu. Pas sudah dekat muara ketemu air, buru-buru nyari ikan, yang ada dia mabok laut sampai pulang. Begitu kan. Pertama, perdana ya. Itu dimaklumi oleh mertuanya ya kan. Kemudian 3 hari berikutnya mau berangkat, kapok, nggak mau berangkat lagi. Tapi dibujuk oleh si Umi istrinya, Mas kita hidup di sini, nggak ada sawah, nggak ada ini, yang penting kita harus nyari. Ya udah nyari apa aja di kali ini. Akhirnya mertuanya bilang gini, oke kalau kamu itu nggak bisa ngelaut, belum siap, ya bapak itu punya 2 ranggon. Ranggon itu semacam gubuk dekat-dekat muara, biasanya difungsikan untuk tempat istirahat, untuk mesum gitu. Untuk mesum. Di sana itu ada tadangan orang, ada perangkap udang. Itu dari versinya kelambu gitu, ngerucut begitu kan. Dari hulu ke hilir itu ke perangkap seperti itu. Dan kadang-kadang ranggon itu dipakai sama pemancing-pemancing. Biasanya kakap lah, memancing kakap. Ada yang nginep sampai berhari-hari, ada yang berumah tangga di situ. Oh, yang berarti hotel gitu. Kayak semacam hotel. Iya, hotel terbuka begitu kan. Nah, lah terus saya ngapain Pak? Oh tak ajari. Jadi diajarin itu pakai sampan. Dia ke sana ya, dari rumahnya itu cukup jauh ya, ada 15 atau 20 menit. Terus harus bersampan. Kemudian ini loh ngambil udang begini ya kan, di perangkap udangnya. Kemudian kalau misalnya ada orang mancing,
kamu itu mereka butuh apa dia dianterin, mau rokok mau apa kayak gitu kan, jasa gitu. jasa begitu. Terus nebar jaring di sekitar muara tadi lah, tangkapannya sih beragam begitu. Nah setelah 1 hari itu ada tutorial dari bapaknya, kemudian Marsudi udah nangkep bapaknya itu berangkat melaut sama rombongannya. Marsudi pun mulai solo karir, Bi. Jadi dia mulai tadi nebar jaring walaupun masih belum hafal kan, terus ngambilin udang-udang yang sekiranya sudah semalam paginya diambil begitu kan. Kira-kira 3 hari Marsudi berkiprah di tadi ya, mulai jadi nelayan itu. Terus kalau misalnya saya ambil pagi itu panas, udah ketemu panas, mendingan saya ngambil udangnya sore. Akhirnya berangkat dari rumah itu sekitar jam 5-an. Perkiraannya Marsudi itu nanti udang itu kan biasanya udang pepet, paname itu bisa dapat banyak begitu kan. Pas nyampe lokasi dia itu sempat pikir gini, bapak itu punya 2 ranggon. Ranggon ini, gubuk ini kan gede, ukurannya bisa 6x8 begitu ya di pinggir. Terus selalu ada pemancingnya, tapi ranggon sebelumnya miliknya bapaknya juga itu ya jarak 10 meteran lah. Itu kok kenapa sepi terus nggak dikasih perangkap udang, apa jangan-jangan rapuh atau gimana. Kadang dia mikir begitu dari kemarin-kemarin. Pas hari itu dia itu ngambil tadi udang, ternyata dapatnya sedikit banget. Aduh, dapatnya kok segini. Lah dia mau pas jalan balik pakai sampan itu tadi, ketemulah sama Sanusi. Sanusi itu liliknya istri atau pamannya istri begitu. Dia itu bawa perahu agak gede, isinya mungkin sekitar 7 orang penumpang. Itu pakai angler kayak pandimannya segala macam itu. Bilang gini, "Dik, proyekan Dik," digituin. Maksudnya apa, Lik? Yaudah, orangnya diturunin dulu pada naik ke ranggon. Mereka itu niatnya mau lembur, mau mancing lembur di sini. Ini rezeki, jangan ditolak. Kamu itu bilang sama istri suruh masak, bikin makanan untuk 7 orang ini, terus sediain mie instan. Terus tremos yang gede-gede itu diisi semua penuh. Ada kopi hitam, kopi coklat, dibawa semua. Sama jangan lupa lotion nanti nyamuk. Di laut kan gede gini nyamuknya kan, Bi. Akhirnya dia itu sembali ngobrol-ngobrol kayak gitu sama Sanusi di lain perahu ya kan. Terus pemancing-pemancing juga, "Iya Mas, nyuwun tulung Mas, saya dibawain tremos," katanya, sama nasi. Tadi kan lupa belum makan gugup-gugup. Dia itu sembari ngobrol pandangannya itu ke ranggon sebelumnya yang sepi, itu ranggon sepi. Iya, dia itu nangkep ada seseorang, padahal tadi nggak ada. Ada bocah kecil, mungkin usia 6 tahunan lah, SD kelas 1 mungkin seperti itu. Dia itu senderan di saka atau tiangnya gubuk tadi. Terus itu air kan rada pasang ya, jadi kakinya hampir nyentuh air. Uncelang-uncelang sih enggak, cuman diem gitu, terus nunduk gitu kan. Anaknya siapa gitu kan, anaknya siapa? Mancing ya juga nggak mungkin, ini kan areanya jauh dari perkampungan, harusnya pakai perahu. Kalau misalnya ada orang apa sengaja ditinggalin di situ, Keburna apa ya, kelep nabai. Nah itu atas Sanusi ngomong, "Dik, cepet kok malah bengong." "Oh iya Man, maaf. Itu langsung dia tuh balik ke kampungnya itu, mau ngomong sama istri, mau nyiapin segala macamnya, pamit sama si pemancing itu. Sengaja yang tadinya lewat jalur tengah, dia itu agak minggir ke ranggon tadi yang ada bocah kecilnya. Diperhatiin, ini anaknya siapa, apa sudah deket, kok pakaiannya koyo compang-camping kayak gitu loh. Terus kusut, terus dia itu nunduk tapi kok basah, modelnya kayak nyemplung berapa menit yang lalu lah kayak gitu. Jadi masih ada ketis-ketis sedikit. Pas udah deket, bak jelep, si anak kecil tadi yang tadinya nunduk natap ke arah Marsudi. Matanya irang kayak mesti ora, matanya menyala Mas. Enggak, dia tatapannya kayak memelas, kayak orang jaluk tulung gitu loh. Sedih banget. Ya Allah, kok kayak gitu. Mau ngomong, "Dek, kamu itu siapa?" Nggak bisa. Itu kayak beku semua lah. Saya keluh, nggak bisa ngomong apa-apa. Saya langsung sampan kencengin, tapi nggak mengira atau saya menyangka itu makhluk gaib, enggak. Yang jelas saya itu harus buru-buru, terus nyiapin segala macam. Ini proyek begitu kan, debutan dapat proyek kan keren gitu ya di keluarga. Laporan sama istri seneng banget. Saya disuruh belanja mie instan segala macam. Pas udah bikin nasi ya itu lauknya telur dadar wis sama mie begitu, mie kuning udah dibungkus-bungkusin, keluarlah saya itu menuju perahu lagi. Nanti perjalanan kan sekitar 15-20 menit, itu jatuhnya udah malam.
Berarti sekitar habis isaan. Nah itu pas di tempat saya naruh perahu, itu kan banyak pohon-pohon bakau, terus perahu orang di sebelah sana lagi. Saya melihat anak yang mirip banget kayak yang di Ranggon tadi, yang duduk. Potongannya, model bajunya, cuman agak gelap wis. Ya Allah, jangan-jangan sing nang Ranggon itu bocah itu. Sama dengan setan kan, karena memang pindahnya kemana, dari mana begitu kan. Pas sudah deket, dia begini cuman, malah semingkir. Anak itu nyingkir itu di pinggirannya kali itu kayak ada setapak, terus ngilang di telan gelap gitu ya, karena memang banyak bakau di situ. Akhirnya saya nggak mikir yang macam-macam mas, saya susah payah supaya nggak tumplak itu wong sampan ya, bawa tremos, nasi segala macam. Saya bawa lampu yang di kepala itu, tapi saya tahu kalau di area situ sampai Pol Muara itu banyak ranggon-ranggon berjejer, pemancingnya itu targetnya kakap, nggak boleh ada lampu yang nyala. Nah itu akhirnya saya matiin, ngandelin sama cerca cahaya itulah, bulan. Yang penting saya di tengah begitu, di tengah ya bakalan aman. Tapi saya baru ngerasain asem. Ternyata kalau malam itu serem banget. Saya di sampan, saya nggak nek bahaya. Waduh, pikiran macam-macam banget lah. Perkiraan 20 menit, 15 menit, ternyata lebih lama karena malam kan. Saya mungkin hampir mau 25 menit atau setengah jam baru nyampe ke Ranggon yang dituju. Pun keder, ini bener yang ini apa masih kesana lagi. Soalnya gelap semua sih, cuman itu kelihatan dari Ranggonnya itu ada perlik-perlik ini ya, baranya orang udut. Dia ngomong, mas, nenek, digituin sama mancing-mancing itu. Iya mas, bentar, pancingnya tarik, jangan sampai nyangkut ke sampan. Akhirnya sampailah ke perahu tersebut, terus diulung-ulung kayak itunya, tremo segala macam. Mereka tuh seneng banget. Mas, ini kopi hitamnya, kopi coklatnya, ini sovel nggak boleh disebut, boleh ya? Itu sama kalau misalnya ada apa-apa ngomong. Tapi kalau misalnya lavender, mentol, dikit tambah langsung bentol. Kemudian udah mereka makan, Mas Udi kan gak enak mau ngeliatin orang makan, dia itu minggir. Sebenarnya kalau sekarang orang yang jasa seperti itu, karena kalau udah naro tadi ya perabot buat keperluan makan, mereka tuh pulang terus nanya, Mas besok mau dijemput jam berapa? Karena nggak tahu nanti takut mereka butuh sesuatu. Dia itu tanpa sadar, karena nggak di situ, dia ke Ranggon yang ada bocah kecilnya itu loh, minggir ke sana. Nah itu minggir ke sana. Saya juga nggak nyalain itu, Mas, nggak nyalain lampu, takutnya ganggu orang mancing, karena di seberang juga ada Ranggon lain. Di situ saya ikut perahu, saya naik. Ini jangan-jangan Ranggonnya rapuh, ternyata enggak, cuman kotor gitu. Saya bersih-bersihin, terus saya ngudut di situ. Nggak kepikiran di situ tadi sore ada anak kecil yang duduk, dan saya juga nggak nyariin, pokoknya capek lelah. Pas sekitar saya duduk nggak lama, saya ngerokok, itu suasana hening senyap banget. Sekitar 10 menitan baru di Ranggon yang tadi saya kasih ubi rampe itu makan makanan geger setrek. Itu rame banget, mantap. Apa foto-foto itu ketahuan ikannya itu mungkin ada 10 kiloan. Saya ngeliat dari center kelihatan, kakapnya kelihatan. Habis itu hening banget. Nah dalam keheningan itu saya lelap, saya ngantuk, saya tidur, pokoknya nggak pantas tidurnya jarak bambu-bambu itu renggang-renggang banget. Kalau saya miring, kayaknya nyemplung ininya, bantalannya itu loh. Lah pas saya lagi tidur itu saya ngimpi persis banget kayak kejadian sore. Suasana sore ada anak kecil di depan saya, lagi duduk nangis. Dia itu posisinya basah kayak gitu, bajunya basah, rambutnya kayak nggak cukur lama begitu kan, lempek-lempek begitu. Saya bilang, Dek, kamu kenapa nangis? Dia cuman diem. Ditanyain kok cuman diem. Kamu itu mancing? Tapi saya lihat nggak ada curahnya, Mas. Di ngimpi sah aja ya. Terus kamu begini, raimu. ini kan ngimpi gitu kan, nggak digituin. Nah kamu ditinggal sama bapaknya, dia cuman diem. Kamu itu mancing cuman diem. Ini mau maghrib loh, ayo pulang sama om, digituin. Ayo pulang sama om. Dia tuh geleng-geleng tapi cuma nunjuk ke bawah, cuma nunjuk begini ke arah kakinya, ke arah air. Maksudnya apa? Nunjuk lagi. Ketiga kalinya nih, kirain mau nunjuk, dia nunjuk jelem ke arah turun. Jadi terjun tapi kayak orang pingsan terus jatuh.
Jadi di pikiran saya di ngimpi, tapi pikiran di ngimpi dia itu jatuhnya posisi pingsan berarti tenggelam. Saya tuh jebur, belum. Yang saya bangun sananya basah dingin, tahu-taunya itu rob. Itu tinggi, airnya tinggi, kaki saya tuh udah apa ya, semata kaki udah nyelup ke air. Astagfirullahaladzim, udah gini. Saya merokongkong begini mas ya. Pas merokong makin lama, air itu nempel ke lantai itunya. Ya Allah, kalau kayak gini caranya, kalau ada buaya muara kan langsung mancing kendir-kendir itu. Nah, saya diam di situ lama. Terus di si pemancing itu nggak ada suara sama sekali, nggak ada tarikan sama sekali. Saya mulai keingetan karena mimpi kayak gitu. Itu yang dimimpi anak kecil, Allah Akbar, anak kecil yang duduk di pojok tadi. Saya mulai ketakutan Mas Ayung. Yang tadinya duduknya agak area tengah, mojok paling pinggir dan paling dekat sama ranggon yang banyak orang itu. Nah, di situ pula saya sampahnya terikat di situ. Pas saya lagi duduk ketakutan begitu kan, saya lihat ke samping mau mainin lampu pasti diomelin sama orang mancing. Nanti kakapnya takut katanya seperti itu. Saya ngeliat ke samping, nggak ada bocahnya, cuman mimpi. Tadi sore juga cuman bayangan aja. Pas ada mau ngantuk lagi, ada suara geriang gitu, nangis lagi, ada bocah nangis. Saya nengok, ya Allah, moga-moga jangan bocah kecil yang kemarin, yang sore tadi ataupun yang di mimpi saya. Pas nengok itu bener siluetnya bocah cilik di Saka. Cuman bedanya dia itu kayak pegangan begini. Masih di Ranggon yang sama. Di Ranggon yang sama, cuman kan jaraknya ya mungkin 6 meteran ke sana lah. Saya mau tegur itu tadi aja nggak ada, ini mesti setan. Nggak ditegur, saya sama-sama di sini. Akhirnya saya cuman bilang begini, Dek, nungguin siapa Dek? Nungguin siapa? Itu basa-basi terhadap barang gaib. Itu dia nggak ngomong apa, langsung blong ke bawah. Saya takutnya kayak apa, langsung loncat ke perahu. Ke perahu sampan, salah mijak. Itu blong, saya itu kejebur situ ya. Ternyata dalam banget. Dan itu yang jadi, mancing gimana? Mas Unang apa? Lah iya gue, itu jadi bahan ketahuan para mancing. Mas, lalu turu kayak gitu. Jadi ramenya gara-gara bukan strike, tapi Marsudi yang kecemplung. Mas, mau ngomong ada setannya, takutnya nanti proyekan sepi dan lain-lain. Akhirnya dia itu pulang. Mas, tak balik di situ kalau ada apa-apa ngomong aja. Mas, kirain udah balik dari tadi, kata para mancing. Karena dia kan nggak tahu tekniknya kan. Pas pulang itu sampai rumah, itu ngomong sama istri. Saya itu ngeliat saya bocah kecil Dek, di ngimpi begini tadi sore begini. Si setan Mas Loken, masa itu setan? Ya nggak tahu. Pas itu saya meriang, mungkin karena tadi ya bahasa-bahasaan meriang. Saya tidur di sana mimpi bocah kecil itu lagi nyambung dan nuding-nuding ke bawah, nanjelp lagi kayak jelem. Tapi kali itu di mimpi kedua saya nggak nulungin, kayak ngerti loh, ini pasti bukan orang kayak gitu loh. Nah pas bangun-bangun udah ada mertua saya, ada yang laki juga yang perempuan begitu ada di situ semua. Jadi katanya saya tidur itu ngigonya itu, kamu anak siapa? Ikut mancing atau enggak atau gini? Saya langsung pas habis subuh dipanggilin Ustadz, ya Ustadz Jupri lah atau siapa suruh gitu. Ngaji abatasan. Iya, pas dipanggilin Ustadz, kita kesambet. Kayak bukan Ustadz loh, asal tebak aja gitu. Kita kesambet. Mendingan itu ya orang namanya orang baru ya diliatin, yang nungguin sini lumrah. Tapi yang nungguin pantasnya serem-serem modut. Itu kan bocah kecil. Ini mau ngaji gitu kan. Iya. Setannya bocah cilik katanya. Itu dipaido sama mertuanya karena ustadznya tadi udah menerawang duluan. Setannya katanya rewok-rewok, hantu air, bawahnya itu ular. Ternyata salah. Saya ngomong bocah kecil. Bocah itu primin sih, Dad. Gimana sih, Dad, sampean? Ya enggak, itu ketuanya katanya seperti itu. Beda lagi ketuanya. Akhirnya saya waktu itu ya, aduh ini gimana, badan makin meriang. Dad tambah nih Dad, dilindungi Paramek merek lagi ini itu. Akhirnya saya sembunyi diminumin itu, dilalanya itu suruh makan, setelah itu minum tadi ya Paramek tadi. Paramek sama Panadol. Gitu, gabungin gitu. Sopel, digabungin, diaduk gitu ya. Akhirnya diaduk obat 3 tadi, besoknya alhamdulillah saya sembuh. Saya penasaran kan, pagi-pagi saya, Mas mau ngendi Mas, pan ngendi Mas, kata istrinya. Saya mau ke Ranggon itu yang ada setannya, Royal. Jangan malu-maluin saya orang eretan, katanya seperti itu. Ke sana, saya berharap banget, tapi mau pagi-pagi matahari juga mencorong begitu, mana ada setan sih. Tapi saya sangat berharap ada bocah kecil itu nongkrong di Saka atau tiangnya
itu tadi Di Ranggon. Ranggon lah. Yang nggak ada sama sekali di situ. Akhirnya saya penasarannya nggak bisa sama sekali, penasaran itu nggak bisa diobati apapun. Dia kenapa nunjuk ke bawah terus, kenapa dia turun seperti orang minta tolong. Saya itu tak berani-beraniin nyelam asal-asalan, nggak ada bekal nyelam sama sekali. Karena kalau airnya sih nggak terlalu dalam, tapi kan tekanan juga. Saya pegangan itu loh sakanya. Saya gerayang-gerayangin di bawah itu, cep, nemu sesuatu. Dan itu pas digerayangin, bawa gerenjel gitu, saya angkat. Jadi batok kepala bagian atas ini loh. Tapi di rahang bawahnya udah nggak ada. Jadi cuma atasnya, dan saya perhatiin di atas itu hampir saya lemparin, tapi kayak ngeraket. Apa saking takutnya atau gimana? Saya tuh, ini batok kepala, derdek banget tuh, batok kepala anak kecil. Jadi bukan yang dewasa, kan kadang-kadang di makam saya lihat katanya itu kecil mas. Akhirnya saya ada plastik resek di sampan, saya wadain plastik resek, saya cantolin di situ, ada paku kan. Wah, bisa ketakutan banget, ini maksudnya apa? Saya pulang, mertua itu nggak berangkat. Saya ngomong sama mertua yang laki, Pak, ternyata Pak, anak dos Pak, ada kepala. Nanti di mana? Kamu jangan bikin geger. Di Ranggon di bawahnya ada batok kepala. Oh, orang percaya nggak percaya. Itu sama istri, sana semua sama mertua. Jadi 2 sampan. Pas dibuka pasti langsung dilemparin sama mertua. Tapi ngelemparinnya nggak ke tengah, justru ke bakau di pinggir itu kan. Terus, yuk ngomong ke ustadznya. Tapi ini cuma dirahasiakan, jangan sampai ada orang berisik-berisik. Karena mungkin dari bentuknya emang udah coklat-coklat, udah mungkin lama banget puluhan tahun atau apa, dan nggak ada rangka yang lain. Karena mertua juga ngerobohin semuanya. Akhirnya kata Pak Ustadz Jupri tadi, ya wis mungkin dari tahun kuna-kuna dulu, pantesan Ranggon kamu itu katanya kan, iya yang sering mancing di situ katanya sering diliatin sosok anak-anak. Tapi bapaknya juga nggak ngomong sama Marsudi, nggak ngomong sama keluarga. Tapi pemancing-mancing situ katanya umum melihat begitu itu loh. Akhirnya kata Pak Ustadz didoain, terus kepalanya dikubur. Mana Pak kepalanya? Ada di pinggiran, dicari sama ustadznya, dan memang ketemu. Masih di plastik resek, dipendem di belakang. Dan di belakang apa? Di belakang itu gubuk-gubuk tadi kan ada inilah kayak pinggirannya kali itu, dipendem di situ, dinamain ya Ahmad begitu aja wis dinamain, doain. Akhirnya saya itu mungkin selesai urusannya itu sore, malamnya saya iseng-iseng bisa embuh mas, kayak saya tuh bereksperimen padahal takut. Saya itu kesana malam-malam, tapi nggak dinyalain itu juga, dan ada di situ bocahnya. Cuman bedanya tuh dia itu bukan lagi duduk termenung, nggak, dia berdiri. Pas saya senterin, saya berani-beraniin, wong bangsa kayak gitu disenterin ya nggak mempan, tetap aja jadi malah hilang. Pas saya mendekat, dia tuh kayak ngomong apa atau gimana, yang jelas dalam batin saya dia itu makasih, seolah-olah ngomong kayak gitu. Saya balik lagi ngomong sama istri, Bu, itu Mi, itu si bocah tadi saya ketemu ada beneran katanya makasih ngomong kayak gitu. Main duit orang Pak? Iya, main duit apa orang Pak? Iya, iwak katanya ikan. Udangnya dapat banyak enggak, tapi istrinya malah jawabannya gini, Wislah, sampean jangan ke Ranggon itu lagi. Emang kenapa? Tadi bocahnya di sini, kata bocah tadinya di situ. Kayak ada sisa-sisa apa ya, tumpengan gitu loh. Makanan-makanan yang dibikin didoain di situ, ada nongkrong di situ katanya. Itu bukan anaknya belum ada katanya seperti itu. Dan untuk setengah bulanan saya nggak ke Ranggon itu sama sekali. Tapi sampai sekarang nggak pernah kelihatan lagi. Kayak udah tenang lah. Tapi nggak dipublikasikan kalau itu ada gini-gini, nanti sepi tempatnya mertua kayak gitu. Dirahasiakan. Iya. Gitu ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bro Ayung, satu cerita dari Tanah Pesisir. Ya. Daerah apa tadi, Brebes ya, daerah Brebes itu. Baik, itulah kawan-kawan, barangkali ada yang berminat mancing model begituan, nginepan kayak gitu, itu enak ya, untuk tamasya gitu ya. Benar. Untuk tamasya bareng kawan-kawan gitu kan, daripada mancing di pinggir-pinggir nggak jelas gigitin nyamuk atau apa, mending yang ada pelayanannya begitu. Ada pelayanan, betul. Itu ngebayangin enak sih, seru sih. Begadang-begadangnya gitu. Oke, baik, terima kasih Bro Ayung. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Baik, itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.